Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan berbagi praktik pembelajaran di sekolah SDN Cirebon Kota pada kelas 6 dengan materi tentang Asmaul Husna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ketua kelas silakan disiapkan. Siapa? Berdoa dimulai. Pertama, Adelia, Adinda, Ahmad Nazirul, Ajeng Fediola, Anjeli Cynthia, Arya Dwi, Ayu Sandra, Bintang Pamungkas, Rodiatun, Jonita, Dwi Veronica, Asyik Asari, Muhammad Solihuddin, Aldo Mubarak. Semuanya. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, Bapak akan bertanya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa artinya? Nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu ada berapa? 9 ya, yang sudah kalian tadi baca memakai lagu-lagu ya, mulai dari nomor 1 sampai 99 ya. Berarti kalian sudah hafal semua? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu ada Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad yang sudah Bapak baru di
ngegame ya, akan ngegame di sini ya. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita simak dulu video yang akan Bapak tampilkan di layar ya. Silakan kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi Asmaul Husna Al-Ghafar Al-Afu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengertian Al-Ghafar, perilaku meladani Asmaul Husna Al-Ghafar, pengertian Al-Afu, perilaku meladani Asmaul Husna Al-Afu, perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu. Mari kita simak materi berikut. Pengertian Al-Ghafar. Kata Al-Ghafar berasal dari kata bahasa Arab Ghafar yang berarti menutup. Secara istilah Al-Ghafar berarti Allah menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Setelah mengetahui pengertian Asmaul Husna Al-Ghafar, hendaknya manusia menyadari bahwa Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni segala kesalahan makhluknya yang mau mohon ampun kepadanya. Sehingga sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita selalu mengucap kalimat istighfar dalam setiap kesempatan dan segera memohon ampun kepada Allah apabila melakukan suatu kesalahan dan dosa. Begitu juga apabila kita memiliki kesalahan kepada manusia, hendaknya segera meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan agar tercipta kedamaian dalam hubungan antar manusia. Sehingga jika kita mendapati teman atau saudara kita yang berbuat salah, kita harus segera memaafkan. Perilaku meladani sifat Al-Ghafar. Adapun perilaku meladani sifat Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, segera bertobat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berbuat dosa. Dua, segera meminta maaf kepada orang lain jika memiliki kesalahan kepadanya. Tiga, memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan terhadap kita. Pengertian Al-Afu. Kata Al-Afu berasal dari kata bahasa Al-Afu yang berarti menghapus dan menghilangkan. Sedangkan menurut istilah Al-Afu berarti Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa dan memaafkan perbuatan-perbuatan maksiat, menghapuskan dosa hingga bersih dan tidak mengesegerakan sesaat bagi hambanya. Nah anak-anak, Allah Sang Pencipta memaafkan perbuatan hamba-hambanya, maka kita harus memaafkan orang lain. Memberikan maaf kepada orang lain tidak menjadikan kita sebagai manusia yang hina. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat bagi orang-orang yang dengan mudah memberikan maaf kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan membiasakan diri sebagai pemaaf akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat meladani sifat Al-Afu. 1. Memberikan maaf kepada yang bersalah baik diminta atau tidak. 2. Memberikan kemudahan dan tidak mempersulit. 3. Gemar membantu atau memberi maaf. Perbedaan Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghafar adalah ampunan Allah terhadap dosa yang kita lakukan, namun dosa itu tetap ada. Nah, untuk menghilangkan dosa tersebut harus bertaubat dan tidak mengulanginya. Allah menutupi dosa tersebut dari pandangan orang lain di dunia sampai akhirat. Allah telah menutupi aib atau dosa hambanya, maka selayaknya kita bersyukur dan segera bertaubat. Sedangkan Al-Afu adalah Allah memaafkan dan menghapuskan dosa yang dilakukan hambanya, seakan-akan hamba tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa, karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan hingga bekas-bekas. Oke, gimana? Sudah paham tentang video yang kalian simak tadi? Tentang apa? Asmaul Husna ya. Asmaul Husna tentang apa tadi? Tentang Al-Ghafar dan Al-Ghafar apa artinya tadi? Maha mengampuni. Kemudian Al-Afu, Maha pemaaf ya. Semangat ya. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Ghafar ya. Al-Ghafar di sini adalah Maha Pengampun. Maha Pengampun ya. Kita sebagai makhluk Allah yang sangat sempurna ini ya, kita wajib beristighfar dan meminta ampun kepada Allah ya.
Agar kenapa? Agar kita selamat ya, selamat dari siksaan neraka apabila kita mempunyai salah ya. Yang kedua, al-afu. Ya, al-afu di sini apa tadi? Artinya maaf ya. Yang al-Ghafar Maha Pengampun, sekarang Maha Pemaaf ya. Jadi Allah itu Maha Pemaaf ya. Sebanyak apapun dosa kita, setinggi langit ya, sepanjang dan tinggi gunung ya, Allah tetap memaafkan karena Allah Maha Pemaaf ya. Jadi kita juga tidak boleh tidak memberi maaf, tidak boleh. Kita harus selalu memberi maaf kalau teman kita punya salah, kalau teman kita minta maaf ya, kita harus saling memaafkan ya, harus saling memaafkan. Allah saja memaafkan kita, apalagi kita ya, kita wajib saling memaafkan ya. Bukan hanya di saat Lebaran saja meminta maaf ya, bukan hanya di waktu Lebaran saja kita harus berminta maaf dan saling memaafkan. Tiap hari harus dimaafkan kalau ada teman kita punya salah ya, teman kita ada yang hilaf ya, harus dimaafkan. Sudah paham? Kemudian yang ketiga, Al-Wahidu. Asmaul Husna yang ini adalah Al-Wahid. Apa Al-Wahid artinya tadi? Maha Tunggal ya. Al-Wahidu Maha Tunggal, Maha Esa. Esa itu apa artinya? Satu. Number tidak ada Allah lagi, tidak ada di dunia ini, tidak ada Allah lagi. Jadi Allah itu cuma satu, Zat yang maha berdiri sendiri, tidak punya ayah, ya, tidak punya ibu, tidak punya paman, tidak punya bibi, tidak punya anak, ya, tidak punya tante, tidak punya bule, balik dan lain sebagainya, ya, tidak punya. Allah itu maha. Jadi Allah itu zat yang maha berdiri sendiri ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu ya, satu. Apa buktinya Allah ada? Ayo yang tahu. Apa buktinya Allah itu ada? Ya, menciptakan manusia. Bagus. Pertama, menciptakan manusia. Yang kedua, buktinya apa? Menciptakan alam semesta. Tepuk tangan lagi. Yang ketiga, menciptakan apa? Hewan. Ya. Bumi dan udara ya. Jadi Allah itu maha kuasa ya, di samping zat yang maha berdiri sendiri, Allah itu maha kuasa. Buktinya sudah banyak ya, sudah kita lihat bersama, termasuk yang ada di bumi ini yang kita injak ini ya. Buktinya kita bisa bernafas lewat apa? Udara, lewat udara. Kita bisa makan, kita diberi mulut. Kita bisa melihat, ya, diberi. Kita bisa mendengar, ya, diberi telinga. Kita diberi lidah untuk
samping menciptakan bumi, Allah juga menciptakan apa? Isinya. Banyak isinya ya. Isinya bumi ada apa? Tumbuhan, betul. Manusia, hewan, apalagi sungai, air, ya, apalagi tanah, ya, apalagi batu, betul. Laut, ya, betul. Api, apalagi gunung, apalagi yang terakhir batu yang besar, ya, batu. Jadi Allah itu menciptakan kita, termasuk ya isinya bumi. Bukti bahwa Allah itu ada, ya. Berarti Allah itu Maha Kuasa. Pak Guru akan menunjuk dari kelompok 1 dulu. Silahkan bertanya. Ya, silakan, Raihan. Kenapa kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar? Ya, kenapa kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar? Silakan kelompok 3 dijawab. Ya. Ya, sesuai penjelasan tadi ya, Pak Guru sudah menjelaskan dan kalian sudah menyimak video yang tadi ya, bahwa Allah itu menjadi zat Maha Pengampun. Jadi kita harus beribadah melalui sholat ya. Itu rasa meminta ampun kita kepada Allah. Itu bentuk kita meminta ampun, meneladani setiap harinya ya, melakukan ibadah sholat ya. Kemudian selalu berminta maaf kepada sesama teman ya, agar tidak tercipta suasana pertengkaran ya. Pertanyaan yang kedua, kelompok 4. Pertanyaan yang kedua, kelompok 4. Ya, kenapa kita harus meneladani Asmaul Husna As-Somad? Silahkan kelompok 2 dijawab. Ya, silakan. Memaafkan kesalahan orang lain, tutupi aib kekurangan orang lain. Pertanyaan yang 4 ya. Yang keempat. Silakan yang lain. Diulangi jawabannya, kurang keras. Untuk meningkatkan keimanan, karena As-Somad berarti Allah adalah zat yang maha dibutuhkan oleh seluruh makhluk dan tidak membutuhkan apapun. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Jelaskan pengertian dari Asmaul Husna Al-Afu. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari Asmaul Husna Al-Wahid. Yang keempat, jelaskan pengertian dari Asmaul Husna As-Somad. Ya, silakan kerjakan. Boleh kerjasama antar kelompok ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi ya, hasil diskusi soal yang 4 ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tadi sudah berdiskusi ya, panjang lebar. Bapak akan menyuruh kalian maju ya, 1 kelompok 1 anak yang mewakili ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil
sunnah al-Quran. Membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baiknya langsung dari orang lain, tidak boleh menyebutnya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebabkan dia menyebabkannya. Sudah? Tepuk tangan dulu. Sudah anak-anak ya, setelah pembelajaran tadi kita lalui bersama mulai dari awal sampai terakhir. Bapak akan memberikan tugas menggambar untuk kalian, ya, menggambar Asmaul Husna. Ini Bapak akan memberikan kertas untuk kalian, ya. Kalian gambar sebagus mungkin, ya, sebagus mungkin tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad, ya. Nih, silakan digambar. Kemudian ini ada kelompok 3. Di sini ada kelompok 4. Ya, dikerjakan yang bagus, ya. Diwarnai yang bagus gambarnya. Mudah kan ya? Mudah. Semua ya gambarnya ya. Oke. Apakah kalian senang dengan menggambar Asmaul Husna ini? Oke. Sebelum pulang kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Ketua kelas silakan. Ya, berdoa dimulai. Dalam perjalanan menuju rumah kalian, semoga selamat sampai rumah. Hati-hati di jalan ya. Silakan boleh pulang. Oke.